Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di Nature's Music Ornithology. Kali ini kita akan membahas siklus burung di alam liar. Pembahasan yang ketiga ini akan menuntun kita nanti pada akhirnya akan membahas masalah mabung ya. Oke, siklus burung di alam liar. Kenapa saya bahasnya di alam liar? Karena memang patokan kita itu adalah burung di alam liar. Meskipun di video-video saya yang dulu banget saya udah pernah bilang bahwa kita tidak bisa memelihara burung dengan gaya seolah-olah burung itu berada di alam liar karena perilaku kita yang memasukkan burung ke dalam sangkar itu sudah tidak alami. Jadi kita tidak bisa merawat burung yang seolah-olah burung itu kita rawat seperti burung di alam liar. Itu nggak bisa. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas 100% dari kehidupan alam liar karena kehidupan alam liar itulah yang kemudian harus kita manipulasi dan harus kita bawa ke dalam sangkar. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang pembahasan masalah siklus burung di alam liar. Yang pertama, saya taruh di atasnya adalah mabung atau rontok bulu atau molting. Mabung ini, kita tahu kan, mabung akan merontokkan bulu ya. Itu dia hormon testosteronnya turun. Level hormon testosteronnya turun. Kemudian setelah mabung selesai, dia mulai pemulihan lagi, semua sudah selesai, maka dia akan masuk ke siklus tahap kompetisi. Kompetisi ini pada tahap kompetisi di mana dia udah bulu lamanya udah habis semua, dia tampil dengan bulu baru dengan performa baru, maka dia akan masuk ke tahap kompetisi. Kompetisi ini hormon testosteronnya pada level tinggi, naik. Karena di kompetisi ini jika burung itu bisa pejantan dewasa yang sudah mapan memiliki wilayah kekuasaan, biasanya dia akan mempertahankan wilayah. Dan burung jantan yang masih baru atau memang burung jantan yang masih muda yang dia belum memiliki wilayah kekuasaan, biasanya dia akan menaklukkan wilayah kekuasaan. Nah, ini saling bertemu. Bisa bertemu burung yang mempertahankan dengan burung yang menaklukkan atau burung menaklukkan dengan burung menaklukkan atau burung mempertahankan dengan burung mempertahankan. Gitu ya. Tapi umumnya konflik itu terjadi antara burung yang mempertahankan dan burung yang menaklukkan wilayah dan burung yang menaklukkan wilayah dengan burung yang menaklukkan wilayah. Jadi itu biasanya konflik terjadi. Ini biasanya hormon testosteron burung itu berada pada level yang paling tinggi ya. Oke. Kompetisi ini akan dilakukan dengan cara kicauan. Karena memang burung kan ekspresinya adalah berkicau. Dia akan berkicau. Jika berkicau itu tidak memberikan efek yang signifikan manfaatnya bagi mereka, maka mereka akan tarung secara fisik. Bahkan tidak jarang burung itu yang mati karena memang tarung secara fisik. Burung apa itu ya burung apa aja. Saya sering lihat burung itu bertarung secara fisik, bahkan ada yang sampai mati waktu itu. Waktu zaman saya kecil dulu pernah lihat ada burung seperti itu, burung tekukur ya. Nah, setelah dia masuk kompetisi, siapa yang menang, dia yang punya wilayah itu, maka dia akan merayu. Dia akan merayu burung betina, menarik perhatian burung betina untuk apa? Kawin dan membangun sarang. Nah, kawin dan membangun sarang ini, hormon testosteron burung pada level yang masih tinggi. Ini saya bahas burung jantan ya. Kalau burung betina saya memang kurang membaca referensi mengenai burung betina. Ini saya bahas burung jantan. Hormon testosteronnya berada level yang sangat tinggi, sehingga dia akan kawin dan membangun sarang setelah menarik perhatian betina dan dia udah mendapatkan pasangan. Setelah dia udah kawin, kemudian membangun sarang, maka betina akan bertelur. Saat betina bertelur, maka dia akan mengeram. Nah, mengeram itu biasanya pejantan akan selalu membawakan pakan untuk burung betina. Ya, ya tidak semua sih burung akan seperti itu, tapi umumnya burung pejantan itu akan datang ke sarang membawakan pakan untuk burung betina. Tapi ada juga burung yang memang
dia mengeramnya bergantian antara jantan dan betina. Saat jantan yang mengeram, maka burung betina akan mencari pakan. Kalau betina yang mengeram, maka pejantan akan mencari pakan. Ada yang seperti itu. Terus, saat mengeram ini, biasanya hormon testosteron burung pejantan akan turun. Seiring turunnya hormon testosteron itu, makanya biasanya kalau burung sedang posisi mengeram, meskipun itu pejantan ya, dia akan tidak banyak berkicau dan gayanya itu akan jauh lebih slow daripada dia pada tahap kompetisi. Makanya ada burung kalau ditangkap, dijaring, kemudian kok burung itu agak-agak jinak, biasanya itu burung masih mengeram atau merawat anak. Biasanya gitu ya. Nah, setelah mengeram, maka kan menetas. Saat menetas ini, burung mulai akan merawat anak. Saat merawat anak, biasanya burung di alam itu hormon testosteronnya masih turun. Kenapa hormon testosteronnya masih turun? Karena kalau hormon testosteronnya dia naik pada level tinggi, maka burung pejantan itu akan jadi agresif dan menyerang anaknya. Biasanya seperti itu. Termasuk juga untuk beberapa hewan ya. Ada penelitian yang dilakukan, tapi ini bukan burung, tapi singa waktu itu. Kenapa singa jantan itu suka menyerang anakan singa betina? Jadi singa yang masih anak itu biasanya dibunuh, termasuk kucing juga biasanya gitu. Anakan kucing yang masih kecil itu biasanya akan dibunuh sama pejantan. Kenapa begitu? Karena agar betina siap kawin lagi. Tujuannya seperti itu. Pun sama, burung biasanya dia kalau berada hormon testosteronnya di level tinggi, maka dia akan membunuh anak-anaknya. Tujuannya agar burung betina masuk masa kawin lagi. Biasanya seperti itu. Nah, saat merawat anak ini, burung-burung di alam liar itu harusnya dia turun hormonnya, hormon testosteronnya. Begitupun burung-burung yang ada di dalam penangkaran ya, seharusnya memang seperti itu, dia hormon testosteronnya turun. Kalau ada burung yang hormon testosteronnya turun dan menyerang anaknya, saya sarankan untuk dipisahkan karena bisa aja anaknya itu akan dibunuh sama burung pejantan. Nah, setelah siklus ini terjadi, maka dia akan masuk ke siklus mabung. Setelah anaknya udah besar, sudah terawat, sudah besar, biasanya dia akan masuk ke siklus mabung lagi, memperbaharui burung lagi, dan masuk ke siklus ini. Gitu ya. Jadi umumnya burung-burung di alam liar itu hanya berkembang biak satu kali dalam setahun atau maksimal 2 kali dalam setahun. Jarang burung-burung di alam liar itu bisa berkembang biak lebih dari 3 kali dalam setahun. Beda lagi dengan burung yang ada di penangkaran karena ada campur tangan manusia di sana. Biasanya kan anak-anak burung itu baru umur 2 minggu atau baru umur 1 bulannya dia udah diangkat sama perawatnya, sama penangkar tadi untuk dirawat oleh penangkar. Tujuannya apa? Tujuannya agar burung masuk lagi ke masa kawin. Nah, seperti itu. Tapi kalau burung-burung di alam liar, umumnya dia akan memelihara anaknya sampai dewasa. Ya. Nah, ini kenapa panahnya itu berbolak-balik. Jadi begini, burung itu akan mambung kemudian berkompetisi. Kalau dia nggak siap untuk berkompetisi, dia akan stres dan akan mambung lagi. Biasanya seperti itu. Begitu sama. Kalau udah berkompetisi, dia menang, dia akan kawin dan membangun sarang. Tapi kalau dia tidak memenangkan kompetisi ini, dia akan kembali lagi ke siklus kompetisi. Gitu. Kalau dia sudah misalnya udah menang, kawin, membangun sarang, dan ternyata betinanya itu mati gitu, atau diserang oleh hewan buas misal, maka dia akan masuk lagi ke siklus kompetisi. Pun sebaliknya, kalau misalnya ini mengeram, saat dia mengeram, ternyata telurnya dimakan oleh burung pemangsa, hewan pemangsa atau ular gitu, maka dia akan kembali lagi ke siklus kawin dan membangun sarang lagi. Begitupun sama, kalau merawat anak, ternyata anaknya mati diserang oleh hewan pemangsa gitu, maka dia akan masuk lagi ke siklus kawin, mengeram, dan merawat anak. Jadi siklus ini sebenarnya bolak-balik, tapi ini salah satu panduan kita untuk sampai ke pembahasan masalah mabung nanti. Ini video yang ketiga kawan ya. Nanti ikutin terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.